Dari mana, Ji? Biasa, habis ada project tadi. Project apa? Aku juga mau dong, lagi butuh duit nih. Loh, emang kamu nggak kerja? Kerja sih, tapi kurang duitnya. Jadi mau nih project nih? Mau lah. Iya, jadi ini project dari mulut ke mulut aja. Gampang kok, kita cuma disuruh transfer. Nanti kita infoin disuruh transfer ke siapa. Nanti kita dapat fee dari sana. Oh gitu aja? Gampang banget ya? Gampang kan? Jadi sebulan kita bisa 2-3 kali project nih. Kan lumayan buat income lebih kan. Mau nggak? Mau deh kalau gitu. Lagi pada ngomongin apa nih? Ini dia nawarin project. Gampang banget, tinggal transfer uang aja. Kok mencurigakan ya kayak pencucian uang? Mending kan hati-hati deh. Hah? Pencucian uang? Apaan tuh? TPPU adalah singkatan dari tindak pidana pencucian uang. Ini merujuk pada proses mengubah uang hasil kejahatan ilegal menjadi aset yang sah secara finansial atau mengalirkan uang tersebut melalui serangkaian transaksi keuangan untuk menyembunyikan jejak asal-usulnya. Tindak pidana pencucian uang seringkali dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan kriminal seperti narkotika, korupsi, perdagangan manusia, dan kejahatan lainnya. Tindak pidana pencucian uang atau TPPU melibatkan serangkaian tahapan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau memasukkan keuntungan dari kegiatan ilegal ke dalam sistem keuangan agar tampak sah. Tahapan-tahapan tersebut biasanya meliputi: pertama, placement. Tahap ini melibatkan penyisipan uang tunai hasil dari kegiatan ilegal ke dalam sistem keuangan. Uang tersebut bisa dimasukkan ke dalam rekening bank, dibelikan aset berharga, atau disimpan dalam bentuk lainnya agar terlihat sah. Kedua, layering. Pada tahap ini, uang yang telah dimasukkan ke dalam sistem keuangan akan dipindahkan secara berulang-ulang melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks dan sulit dilacak. Tujuannya adalah untuk membingungkan penelusuran asal-usul uang tersebut. Ketiga, integration. Tahap terakhir dalam proses pencucian uang adalah di mana uang hasil kejahatan ilegal tersebut dikembalikan ke dalam sistem ekonomi secara resmi dan disamarkan sebagai hasil dari kegiatan bisnis yang sah. Uang tersebut dapat diinvestasikan kembali ke dalam bisnis, properti, atau aset lainnya yang sah. Tindak pidana pencucian uang dapat dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda 10 miliar untuk pelaku aktif, 20 tahun penjara dan denda 5 miliar untuk gatekeeper, dan 5 tahun penjara dan denda 1 miliar untuk pelaku pasif. Nah, jadi gitu. Dan yang mengurusi TPPU Indonesia itu PPATK. Hah? PPATK? Apaan tuh? Lah, kalian nggak tahu PPATK? PPATK adalah singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ini merupakan lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab dalam menganalisis, melacak, dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan atau berpotensi terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tindak pidana pendanaan terorisme merujuk pada segala bentuk kegiatan yang melibatkan penyediaan, pengumpulan, pengalihan dana, atau aset keuangan dengan tujuan untuk mendukung atau memfasilitasi kegiatan terorisme. Ini termasuk mendanai rekrutmen anggota teroris, membiayai pelatihan teroris, membeli atau menyediakan perlengkapan untuk melakukan serangan, dan segala bentuk dukungan finansial lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan terorisme. Tindak pidana pendanaan terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional dan keamanan global, karena memungkinkan kelompok teroris untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan serangan terhadap warga sipil, pemerintah, atau target lainnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan, deteksi, dan penanggulangan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme menjadi prioritas bagi banyak negara dan lembaga internasional dalam upaya memerangi terorisme secara efektif. Tindak pidana pendanaan terorisme melibatkan berbagai metode untuk mendanai atau memfasilitasi kegiatan terorisme. Metode-metode ini seringkali dirancang untuk menyembunyikan sumber dan tujuan dana yang diperlukan untuk merencanakan serta melaksanakan serangan. Berikut ini adalah beberapa metode umum yang digunakan untuk tindak pidana pendanaan terorisme. Pertama, transaksi keuangan tidak biasa. Ini termasuk penggunaan transaksi tunai besar-besaran, transfer uang antar negara atau akun, atau penggunaan mata uang kripto untuk mentransfer dana tanpa meninggalkan jejak digital yang jelas. Kedua, penggunaan lembaga amal dan bisnis palsu. Ketiga, penyalahgunaan dana sosial. Keempat,
penyalahgunaan dana pemerintah atau kepentingan korporat. Kelima, perdagangan ilegal. Dan keenam, pencucian uang. Oh gitu. PPATK yang mengurus tentang PPSPM juga kan? Hah? Apaan lagi tuh? PPSPM itu adalah pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Oh, jadi sekarang sama PPSPM? Iya. Proliferasi senjata pemusnah massal merupakan upaya penyebaran senjata yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan kerusakan besar dalam skala besar, seperti senjata nuklir, biologis, dan kimia. Proliferasi senjata pemusnah massal meningkatkan risiko konflik berskala besar dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global. Proliferasi senjata pemusnah massal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius bagi populasi yang terkena dampak. Pendanaan merupakan salah satu faktor kunci yang memungkinkan kelompok atau negara untuk mengembangkan, memproduksi, atau memperoleh senjata pemusnah massal. Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai riset dan pengembangan senjata, pembelian material, serta memperluas jaringan distribusi. Tindak pidana pencucian uang atau TPPU, tindak pidana pendanaan terorisme atau TPPT, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau PPSPM memiliki dampak dan bahaya yang serius, terutama dalam konteks keamanan nasional dan stabilitas ekonomi. Di antaranya adalah menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kejahatan terorganisir, mengurangi kepercayaan pada sistem keuangan, mengancam keamanan nasional, mendorong radikalisasi, dan mendorong kegiatan kriminal lainnya. Oh gitu. Nanti bisa masuk penjara dong ya. Mending dilaporin aja deh. Boleh deh.